Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan kita banyak nikmat. Salah satunya nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Dan kemudian tak lupa kita haturkan salawat serta salam kepada Nabi junjungan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan, zaman jahiliyah menuju zaman terang benderang ini, yaitu zaman Islam atau zaman Tauhid. Oke, jadi pada kesempatan kali ini saya akan mereview kajian tentang syirik yang dibawakan oleh Ustadz Firanda. Sebelum masuk ke kajian, saya akan membacakan biografi Ustadz Firanda terlebih dahulu. Jadi Ustadz Firanda Andirja adalah seorang pendakwah asal Indonesia yang dikenal karena penjelasan akidahnya yang sistematis. Beliau menempuh pendidikan S1 hingga S3 di Universitas Islam Madinah di Arab Saudi dengan fokus bidang studi akidah. Beliau juga aktif dalam mengembangkan aplikasi dakwah yang bernama Bekal Islam. Oke, jadi itu adalah biografi singkat tentang Ustadz Firanda Andirja. Mari kita masuk ke review kajian ya. Oke, mengapa tema ini penting? Karena tujuan manusia diciptakan itu untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ustadz Firanda Andirja murni menjelaskan bahwa seorang meninggal dalam kondisi bertauhid murni tanpa syirik, ia akan mendapatkan ampunan sebesar bumi meskipun ia membawa dosa yang sangat banyak. Sebaliknya, syirik adalah dosa terbesar karena berkaitan dengan hak utama Allah sebagai pencipta. Eee, Perbedaan syirik besar dan syirik kecil. Di sini, Ustadz Firanda membagi, perbedaan keduanya menjadi 3 poin utama. Yang pertama itu dampaknya terhadap amal. Syirik besar itu menggugurkan seluruh amal kebajikan dari awal sampai akhir, sedangkan syirik kecil hanya menggugurkan amal yang dicampurinya saja. Misal, hanya sholat yang diniatkan karena pamer, eee, sholat itu akan, gugur pahalanya karena ia hanya berniat sholat untuk pamer. Dan kedua, status keislaman. Syirik besar itu membatalkan tauhid dan mengeluarkan seorang dari Islam, sementara syirik kecil tidak membatalkan Islam secara keseluruhan. Jadi jika kita melakukan syirik besar maka kita akan otomatis keluar dari Islam. Lalu yang ketiga itu ampunan di akhirat. Jika meninggal dalam kondisi syirik besar tanpa bertaubat, maka dosanya tidak akan diampuni. Sedangkan syirik kecil masih ada kemungkinan untuk diampuni Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dosa besar lainnya. Lalu seringkali kita tidak sadar telah terjatuh ke dalam kesyirikan karena pengasuh tradisi atau ketidaktahuan. Eee, Berikut beberapa contohnya. Ini adalah contoh nyata di masyarakat. Yang pertama itu contoh syirik besar, berdoa kepada wali atau jin, lalu menyembelih hewan atau eh, yang biasa kita sebut itu dengan sesajen untuk jin penunggu. Lalu percaya dengan ramalan dukun atau menggunakan sihir itu adalah contoh syirik-syirik besar yang sering terjadi di dunia nyata, dunia kita ini. Oke, kemudian syirik kecil, yaitu riya atau biasa kita sebut ingin melakukan hanya karena ingin dipuji orang atau melakukan bukan karena Allah. Lalu ada ujub atau bangga diri atau merasa berhasil karena kemampuan sendiri. Lalu bersumpah dengan nama selain Allah, lalu menggunakan jimat dan tatayur atau menganggap sial angka tertentu seperti angka 13. Itu adalah contoh syirik kecil yang seringkali kita jumpa di masyarakat. Sebagai kesimpulan, mengenal rincian syirik bukan untuk dilakukan, melainkan untuk dijauhi. Seperti kata pepatah, untuk eh, seorang perlu tahu keburukan agar tidak terperosok ke dalamnya. Semoga kita semua dianugerahkan akhir yang baik, yaitu akhir dengan husnul khotimah dalam kondisi bersih dari kesyirikan. Amin, amin ya rabbal alamin. Mungkin cukup itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.